Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tri Alamati dengan NIM 2218023. Di sini saya akan membuat sebuah database pada PHP MyAdmin berdasarkan dengan studi kasus diagnosa penyakit diabetes. Di sini saya sudah membuat skema atau relasi antar tabelnya. Nah, pada database nanti isinya terdapat tabel user, tabel pasien, tabel gejala, tabel solusi, tabel riwayat, tabel hasil, tabel penyakit, dan tabel rule. Nah, untuk membuat database pertama kita buka aplikasi Laragon. Aplikasi ini digunakan untuk menyambungkan dengan localhost PC kita. Nah, kemudian setelah masuk ke aplikasi, kita klik Start All. Jika sudah terkoneksi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke database-nya. Nah, di sini kita bisa langsung klik ke database ini, atau kita bisa ketikkan di sini dengan localhost /php myadmin, kemudian kita klik enter. Nah, ini tampilan database-nya. Untuk membuat sebuah database baru, kita bisa klik di sini baru untuk membuat database baru. Kemudian di sini kita beri nama DB penyakit diabetes. Nah, setelah selesai memberi nama, kita klik buat. Nah, jika sudah selesai, di sini belum terdapat tabel sama sekali. Nah, di sini kita buat tabel baru dengan nama user dengan jumlah kolom 5. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini untuk pertama kita buat kolom ID user dengan tipe INT panjang nilai 12. Nah, untuk membuat primary key, kita di sini ada index, kita ubah menjadi primary. Kemudian untuk memberi nilainya secara otomatis, kita klik AI ini atau auto increment, kita centang. Nah, kemudian pada kolom kedua kita isi dengan nama dengan tipe varchar dengan panjang 255. Kemudian kolom email dengan tipe varchar dengan panjang 255. Kemudian kita buat kolom username dengan tipe varchar dengan panjang 25. Kemudian kita buat kolom password tipe varchar dengan panjang 25. Nah, kemudian setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah tabel baru pada database yang kita buat tadi. Nah, untuk menambahkan tabel baru, kita klik di sini pada DB penyakit diabetes, kemudian di bawahnya ada baru, ini untuk membuat tabel baru. Kita klik, kemudian kita masukkan untuk menambah tabel, kita klik di sini. Ini kita isi tabelnya sesuai yang pada tabel pasien ini. Nah, pada tabel pasien ini kita beri nama dulu pasien. Kemudian di sini kita beri nama untuk kolomnya ID pasien dengan tipe INT dengan panjang 12. Kemudian di sini ini untuk kita tambahkan ID user dengan tipe INT. Ini nantinya akan dijadikan foreign key. Kita ambil ini dari tabel user. Nah, kemudian kita buat sebuah kolom baru dengan nama pasien. Kemudian dengan tipe varchar. Ini panjangnya 12. Ini dengan panjang 255. Kemudian
kita buat jenis kelamin dengan tipe varchar, itu panjangnya 20. Kemudian untuk kita tambahkan sebuah kolom baru, kita klik, kita tambahkan 4 kolom baru, kemudian kita kirim. Nah, kemudian di sini setelah jenis kelamin kita isi dengan tanggal lahir dengan tipe date, kemudian kita isi dengan alamat. Untuk tipenya varchar, panjangnya 255. Kemudian kolom untuk nomor telepon, tipenya varchar dengan panjang 15. Kemudian di sini kita buat keterangan dengan tipe teks. Untuk panjangnya itu kita isi dengan 255. Ini tipe varchar. Nah, setelah selesai kita atur untuk primary ID pasien ini, kita jadikan primary key. Pada indeks ini kita ubah menjadi primary. Kemudian auto increment untuk memberikan nomor dengan otomatis. Kemudian pada ID user ini kita jadikan present key. Nah, di sini pada indeks ini kita ubah menjadi indeks. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita sudah membuat 2 tabel baru. Nah, kita tambahkan lagi tabel untuk tabel gejala. Di sini kita beri nama gejala. Kemudian di sini ID gejala dengan tipe INT, panjang nilai 12. Kemudian di sini pada indeks kita ubah primary untuk menjadikan ID gejala ini menjadi primary key. Kemudian kita centang AI atau auto increment untuk memberikan penomoran otomatis. Kemudian di sini ada nama gejala dengan tipe varchar yang panjang 255. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita sudah selesai membuat tabel gejala. Kita buat tabel lagi dengan nama tabel penyakit. Di sini terdapat 2 isi, yaitu ID penyakit sama nama penyakit. Dan kita buat baru, kita beri nama penyakit. Di sini ID penyakit dengan tipe INT, panjangnya 12. Kemudian kita jadikan ini sebagai primary key supaya tidak ada data yang ID yang sama untuk setiap penyakitnya. Kemudian AI ini kita centang supaya memberikan penomoran otomatis. Di sini kemudian kita isi nama penyakit dengan tipe varchar panjang 255. Nah, setelah itu sudah selesai, kita simpan. Nah, di sini kita sudah membuat 4 buah tabel baru. Nah, kita masih membutuhkan 4 tabel lagi. Kemudian kita buat tabel baru, tabel rule. Di sini kita beri nama rule. Kemudian di sini isinya terdapat ID rule, ID gejala, sama ID penyakit. Untuk pertama kita beri nama ID rule. Kemudian tipenya INT, panjangnya 12. Dengan indeks ini primary key. Nah, kemudian kita pada auto increment ini kita centang. Kemudian di sini ID gejala dengan tipe INT, panjang 12. Nah, untuk ini indeksnya kita ubah menjadi indeks. Nah, di sini akan jadi present key. Kemudian pada kolom ketiga kita isi dengan ID penyakit dengan tipe INT, panjang 12.
indeks kita ubah menjadi indeks supaya menjadi primary key. Kemudian kita kirim. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini berarti kalau putih ini berarti ini menjadi origin key dua ini, dan ini menjadi primary key. Kemudian kita buat tabel baru dengan nama solusi. Pada tabel solusi ini berisi ID solusi, ID pasien, ID penyakit, dan solusi. Awal ini kita isi dengan ID solusi dengan tipe INT panjang nilai 12. Kemudian di sini pada indeks kita ubah menjadi primary supaya menjadi primary key dan nilainya tidak ada yang sama. Kemudian auto increment ini kita isi, kita centang, dan di sini kemudian ada ID pasien. ID pasien dengan tipe INT panjang 12 dengan indeks untuk menjadikan ini sebagai foreign key. Kemudian ID penyakit dengan tipe INT panjang 12 dan indeksnya kita ubah menjadi indeks supaya menjadi foreign key. Kemudian di sini solusi kita isi dengan teks, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita buat lagi tabel baru dengan nama tabel riwayat. Nah, di sini pertama kita isi ID riwayat dengan tipe INT panjang 12 dan indeks ini primary supaya menjadi primary key. Auto increment kita centang supaya memberikan nilai secara otomatis. Kemudian di sini ada ID pasien, ID gejala, sama ID hasil. ID pasien dengan panjang 12 dengan indeks kita pakai indeks supaya menjadi foreign key. Kemudian di sini kita pakai ID gejala yang tipe INT panjangnya 12, kemudian kita ubah menjadi indeks untuk menjadikannya sebagai foreign key. Kemudian kita tambahkan lagi satu kolom dengan ID hasil. Nah, kemudian di sini dengan panjang 12 ini kita ubah menjadi indeks untuk menjadikan foreign key. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita sudah membuat 7 tabel. Nah, terakhir kita buat tabel hasil. Pertama, pada tabel hasil ini ada ID hasil sebagai primary key, ID pasien dan ID riwayat sebagai foreign key, dan kemudian ada hasil. Di sini ID hasil dengan titik INT panjang 12 dengan indeks di sini kita ubah menjadi primary. Kemudian auto increment kita centang supaya memberi nilai secara otomatis. Kemudian kita tambahkan lagi ID pasien dengan tipe INT panjangnya 12. Kemudian pada indeks ini kita ubah menjadi indeks. Kemudian kita kirim, ini akan menjadi foreign key. Kemudian di sini ID riwayat dengan tipe INT panjangnya 12. Kemudian indeks kita ubah menjadi indeks untuk menjadikan foreign key. Kemudian terakhir kita isi hasil. Ini tipenya teks.
Kemudian kita simpan. Nah, setelah selesai membuat semua database ini, kemudian kita relasikan pada database-nya. Kita klik database yang telah kita buat tadi, kemudian masuk ke designer ini. Nah, kemudian di sini kita atur dulu. Kita simpan dengan nama db diabetes. Nah, di sini kita hubungkan relasi antar tabel user dengan tabel pasien. Nah, untuk tabel user ini kita pilih foreign key-nya, kemudian kita pilih ID user pada foreign key ID pada tabel pasien. Nah, di sini kita pilih cascade, dan upload juga cascade. Nah, cascade ini saat data pada tabel user dihapus, maka data user pada tabel pasien ini juga akan ikut terhapus. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita hubungkan create relationship antara tabel pasien ini dengan tabel solusi dengan klik primary key pada pasien, yaitu ID pasien sebagai primary key. Kemudian kita pilih foreign key yang ada pada tabel solusi ID pasien ini. Kemudian di sini kita isi dengan no action. Kemudian on update ini kita isi dengan no action. Nah, no action ini saat kita menghapus data dari salah satu tabel, maka tabel satunya tidak akan ikut terhapus. Dan kita klik OK. Nah, kemudian kita create relationship, kita buat relasi lagi untuk pasien dengan tabel hasil. Nah, di sini kita pilih no action sama seperti tadi, kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat relasi lagi untuk ID pasien pada tabel pasien ini sebagai primary key, dan pada riwayat dengan ID pasien sebagai foreign key. Kemudian di sini kita tetap pilih no action karena riwayat ini nanti akan tersimpan, jadi tidak perlu menghapus data yang ada pada riwayat ini, data pasien yang ada di riwayat ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat relasi lagi untuk ID gejala ini dengan pada tabel rule ini dengan foreign key ID gejala pada tabel rule. Nah, di sini untuk rule ini kita pilih no action karena pada tabel rule ini atau pada tabel rule ini jika dihapus maka tidak ikut dihapus pada tabel gejala ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat relasi lagi antara untuk ID penyakit ini sebagai primary key dengan tabel rule dengan foreign key ID penyakit. Nah, di sini kita sama no action. Kemudian kita relasikan lagi antara ID gejala ini pada tabel riwayat dengan kemudian kita relasikan lagi antara ID gejala ini dengan pada ini sebagai primary key dengan pada tabel riwayat ini dengan ID gejala sebagai foreign key. Create relationship dan pilih primary key, kemudian kita pilih foreign key-nya, kita pilih no action. Kemudian kita relasikan lagi antara ID hasil dengan pada tabel hasil dan ID hasil pada tabel riwayat sebagai foreign key. Di sini kita klik primary key,
yaitu ID hasil, kemudian kita klik ID hasil pada tabel riwayat dengan varian key. Ini kita pilih no action. Kemudian kita atur dulu posisinya supaya tertata lebih rapi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang relasinya. Nah, di sini pada tabel user dengan tabel pasien ini memiliki relasi one to one. Karena satu user hanya terdapat satu pasien. Nah, kemudian pada tabel pasien dengan tabel hasil. Nah, tabel pasien dengan tabel hasil ini memiliki relasi one to many. Karena satu pasien bisa memiliki banyak hasil. Nah, kemudian pada tabel pasien dengan tabel riwayat. Nah, satu pasien ini bisa memiliki banyak riwayat. Jadi kita menggunakan relasi one to many. Kemudian tabel riwayat dengan tabel solusi. Pada tabel pasien dengan tabel solusi ini memiliki relasi one to many karena satu pasien ini bisa memiliki banyak solusi. Nah, kemudian pada tabel gejala dengan tabel riwayat memiliki relasi one to many. Nah, jadi satu gejala ini bisa memiliki banyak riwayat. Nah, kemudian pada tabel gejala dengan tabel rule. Pada tabel gejala ini memiliki relasi many to many. Jadi pada tabel gejala dengan tabel rule ini, untuk tabel gejala dengan tabel rule ini memiliki relasi many to many. Karena ID gejala bisa memiliki banyak rule dan rule ini juga bisa memiliki banyak gejala. Nah, untuk ID pada tabel rule ini dengan tabel penyakit juga memiliki relasi many to many. Karena untuk satu penyakit bisa memiliki banyak rule dan satu rule bisa memiliki banyak penyakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.